Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita persiapan untuk khotbah Minggu 14 November 2021 dalam Minggu 24 setelah Trinitatis. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, topik minggu adalah waspada, jangan sesat. Waspada adalah sebuah sikap kehati-hatian, sebuah sikap untuk siap siaga, sebuah sikap untuk tetap membangun diri di dalam sebuah fokus yang sudah ditetapkan. Kewaspadaan ini dibutuhkan dalam konsep beriman kita, terutama menjelang zaman akhir di dalam konsep keberimanan kita. Karena memang ada berbagai hal yang terjadi yang di luar dugaan dan pikiran kita. Namun firman Tuhan kali ini mau menerangkan bagi kita hal-hal apa yang harus kita waspadai, yang harus kita berhati-hati, dan harus tetap kuat untuk menghadapi yang akan terjadi. Pada firman Tuhan, pada ayat 1 sampai ayat ke-2 dikatakan bahwa ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya di bait Allah, kemudian dengan kekaguman muridnya mengatakan begitu kokoh bait Allah tersebut. Bangunan yang ada di Israel itu adalah bangunan yang terbuat dari batu, dan batunya ini adalah batu yang tebal. Warnanya sama dengan bangunan-bangunan yang lain. Dan ketika kita melihatnya memang begitu kokoh bangunan tersebut. Ketika kita memandang dari jauh, maka kita akan terkagum. Dan ketika kita memasuki ke dalam dari bangunan yang ada, maka kita akan menikmati betapa sejuknya tempat itu. Bisa kita bayangkan dengan batu yang begitu tersusun rapi, yang begitu kokoh, maka sirkulasi udara sangat menyejukkan. Di dalamnya ketika kita bernyanyi, maka bergema dengan gema yang begitu bagus. Itulah bangunan yang ada di Israel. Dan secara khusus bait Allah yang dibangun yang begitu kokoh tersebut. Maka murid mengatakan, "Lihatlah begitu kokohnya bangunan ini." Namun Yesus mengatakan,
bahwa tidak akan ada satu pun yang tersusun di atas batu yang lain akan diruntuhkan. Kejadian ini sesungguhnya sudah terjadi pada zaman Kaisar Nero, di mana bangunan-bangunan yang ada di Israel di bumi hanguskan dan dihancurkan, dan termasuk bait Allah diruntuhkan pada saat itu. Namun bukan hanya itu saja yang mau diterangkan pada firman Tuhan kali ini tentang apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Yesus mengatakan bahwa tidak akan ada yang bertindih antara batu yang satu dengan yang lain. Sedangkan murid mempergunakan apa yang mereka lihat sebagai apa yang harus menjadi sebuah kebenaran. Kewaspadaan, keberhati-hatian ini ternyata dimulai daripada apa yang kita lihat. Ketika kita melihat pasti kita kagum. Ketika kita melihat kita akan tergoda untuk melihat dan menikmatinya. Namun kita harus waspada dengan apa yang kita lihat. Kita harus waspada dengan apa yang kita lihat dalam kehidupan kita. Terkadang apa yang kita lihat itu tidak sesungguhnya menjadi seperti apa yang kita bayangkan. Coba kita bayangkan, kalau kita melihat air tenang, belum tentu air tenang tidak menghanyutkan karena ada di dalam arus yang begitu deras. Belum tentu gunung yang begitu indah, begitu menyenangkan karena ada di dalam hutan tersebut banyak binatang buas yang menyeramkan. Tidak semuanya yang kita lihat ini adalah sesuatu yang sebuah kebenaran. Namun banyak orang dihanyutkan oleh apa yang dia lihat, sehingga dia menjadi terlena di dalam konsep berimannya. Dia terlalu fokus dengan apa yang dilihatnya. Namun Yesus mengatakan, waspadalah terhadap apa yang dilihat tersebut. Gunakan imanmu dan tetap percaya meskipun banyak godaan-godaan yang datang dari penglihatan kita. Meski banyak godaan-godaan yang mencoba mengarahkan iman kita beralih daripada konsep kepada Kristus Yesus kepada apa yang kita lihat. Ketika bait Allah begitu kokoh, namun kenyataannya tidak sekokoh yang dilihat oleh murid-murid. Dia akan menjadi runtuh dan tidak ada satupun bertindih di atasnya. Oleh karena itu, penglihatan bisa menjadi menggoda kita, namun tetap waspada terhadap apa yang kita lihat. Jangan apa yang kita lihat menjadi melunturkan iman kita. Pada firman Tuhan yang kedua, ketika di dalam ayat 3 sampai ayat 4, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus dan Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi?" Ternyata ketika Yesus mengatakan itu agar waspada terhadap apa yang mereka lihat, menjadi sebuah bergiang ataupun bergaung dalam hati mereka. Mari kita bayangkan jarak antara bait Allah dengan bukit Zaitun itu ada sekitar berjalan kaki sekitar 1 sampai 2 jam. Namun ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan Yesus itu, menjadi terngiang dalam pikiran mereka. Setelah mereka di bukit Zaitun dan memandang kepada bait Allah, antara bukit Zaitun dengan bait Allah itu ada lembah yang begitu terjal. Kemudian ketika kita memandang dari bukit Zaitun akan menjadi persis bisa melihat kepada bait Allah, sehingga mereka terngiang lagi, teringat lagi dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Ketika itu dikatakan oleh Yesus kepada mereka bahwa itu akan pasti terjadi dan tidak ada satupun yang akan bisa membatalkannya. Tidak akan ada satupun yang bisa membatalkan godaan mata yang akan menjadi meruntuhkan iman. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa apa yang kokoh itu tidak menjadi hancur. Semuanya akan menjadi berubah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Setelah mata, ternyata yang kedua adalah pendengaran. Pendengaran kita terkadang menjadi menggoda kita untuk menyangkal dan meninggalkan Allah.
waspada terhadap penyesat yang akan menyatakan apa yang dia inginkan. Ternyata apa yang kita dengarkan sering kita menjadi ciut iman. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang menduakan Allah dan kita melihat apa yang dikatakannya itu menjadi sebuah kebenaran, sering kita menjadi mengalihkan iman kita dan percaya kepada apa yang dikatakan orang lain. Apabila ada seseorang yang bercerita bagaimana kehidupannya menjadi seseorang yang sukses dengan beberapa tipu muslihat dan cara-cara yang tidak rohani, maka banyak orang yang menjadi menirunya, meninggalkan Allah dan masuk kepada apa yang dikatakan oleh orang lain secara duniawi ini. Oleh karena itu firman ini mau mengatakan bahwa kewaspadaan yang kedua adalah apa yang kita dengarkan. Ketika kita mendengarkan sesuatu, maka jangan menjadi cepat tergoda untuk itu. Jangan menjadi ciut iman atau ciut nyali untuk menjadi menghadapi persoalan yang ada. Maka harus dikuatkan iman kita, harus kita tetap waspada bahwa telinga pendengaran kita harus lebih kuat kepada Allah daripada kepada apa yang dikatakan orang-orang di sekitar kita. Iman kita harus lebih sensitif untuk mendengarkan kehendak Allah daripada kehendak kita secara pribadi. Yang ketiga, ketika itu dikatakan akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengarkan deru perang. Yang ketiga, ternyata setelah kita banyak mendengar tentang penyesatan, tentang berbagai cerita yang menjadi menyangkal Yesus Kristus, dan itu bisa menjadi menciutkan ataupun menggeser iman kita. Namun yang ketiga yang terjadi adalah apabila terjadi tentang penderitaan, ada perang, ada bencana, dan juga banyak hal yang terjadi bagi hidup manusia. Kita harus waspada tentang itu. Karena memang banyak yang terjadi ketika orang menjadi menderita, banyak persoalan dalam hidupnya, dia tidak menjadi waspada terhadap imannya, tidak hati-hati dengan imannya. Dia menjadi fokus terhadap persoalannya, dia menjadi fokus terhadap penderitaannya, dan menanggalkan iman. Sehingga firman ini mau mengatakan kewaspadaan yang ketiga adalah waspada terhadap apa yang engkau alami. Jangan menjadi pengalamanmu menggeser imanmu. Namun ketika pengalaman itu haruslah mempertajam iman kita agar kita semakin mengenal, semakin menghidupi Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Ketika dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini adalah masalah penderitaan. Akan banyak kekejaman, akan banyak penganiayaan, akan banyak peperangan yang terjadi. Namun dengan pengalaman-pengalaman apa yang kita alami tersebut, jangan menjadi menciutkan iman kita. Iman kita harus tetap menjadi kepada Kristus Yesus meski banyak tantangan yang harus kita hadapi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini dikatakan waspada jangan sesat. Ternyata kewaspadaan ini datang daripada diri kita, kesadaran kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi disesatkan oleh mata kita, tidak disesatkan dengan apa yang kita lihat, dan kita tidak disesatkan dengan apa yang kita dengar. Kemudian kita tidak disesatkan dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Keadaan yang demikian akan menjadikan kita tetap fokus kepada Kristus Yesus. Apabila kita waspada dengan apa yang kita lihat, waspada dengan apa yang kita dengarkan, dan kita menguasai diri di dalam segala keadaan yang terjadi, dalam suasana genting, dalam suasana sukacita, dalam suasana perang, dan dalam suasana banyak penderitaan, kita tetap menjadi menguasai diri, dan iman kita dikuasai oleh hati kita kepada Kristus Yesus, sehingga dalam segala keadaan itu kita menjadi orang yang tetap siap sedia apabila ada kalanya Tuhan datang menyatakan kemuliaannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari Tuhan pasti datang, zaman akhir pasti datang. Namun kita harus menjadi tetap dikuatkan, harus menjadi tetap berkomitmen. Kita harus menjadi salah satu, menjadi pemenang untuk meraih dan mendapatkan keselamatan yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita.
Jangan menjadi sia-sia iman kita. Jangan menjadi kita meninggalkan kepercayaan kita kepada Kristus Yesus. Namun kita harus menjadi tetap bertumbuh. Kita harus menjadi tetap mengaku Yesus adalah Tuhan. Jangan menjadi disesatkan oleh mata. Jangan disesatkan oleh apa yang kita dengarkan. Jangan disesatkan oleh apa yang kita alami. Namun segala yang terjadi itu akan menjadi menyatakan iman kita, mempertajam pengenalan kita kepada Kristus Yesus, sehingga melalui itu kita menjadi saksi-saksi Kristus yang menjadi pemenang pada akhirnya, dan kita tidak akan bisa disesatkan oleh apapun juga. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita agar tetap waspada, jangan sesat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar kami tetap waspada, agar kami tetap memelihara iman kami. Kami tidak menjadi diperdaya oleh apa yang kami lihat. Kami tidak menjadi diputar balikan oleh apa yang kami dengar. Dan kami tidak menjadi berubah iman kami dengan apa yang kami alami. Biarlah kewaspadaan dan tetap beriman di dalam segala keadaan menjadi bahagian hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.